Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk seluruh adik-adik tercinta, Bapak Ibu yang terhormat, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan mulai mendengarkan bacaan-bacaan pada pekan biasa hari Senin, 19 Juli 2021. Bacaan pertama akan kita ambil dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 18. Mereka akan insaf karena aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa kita telah tetap membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 tentara miliknya. 600 kereta miliknya yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus-menerus dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah kami telah katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja untuk orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan, yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian dan kalian tinggal diam. Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu aku akan menegarkan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf, bertobat, aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang budiman, adik-adik yang tercinta. Seringkali sebagai manusia, kita tidak mudah ditaklukkan pikirannya. Kita ingin minta bukti, minta tanda, untuk membuat kita percaya dan yakin. Benar demikian adik-adik? Kalau adik-adik mau minta sepeda, biasanya bapak pasti akan memberikan syarat. Mungkin harus masuk 3 besar di kelas. Kalau adik-adik ingin komputer, mungkin saja ibu ingin memberikan syarat. Setiap pagi dan sore harus membantu ibu mengerjakan apa yang dikerjakan ibu. Itu menjadi suatu tanda, menjadi bukti yang membuat kita termotivasi untuk belajar lebih rajin, untuk belajar lebih keras. Nah, tanda-tanda alam juga banyak yang mudah kita ketahui. Misalnya adik-adik, jika ada awan gelap, hujan akan turun. Jika hujan itu rintik-rintik, maka hujan itu tidak akan cepat selesai. Pasti akan lama selesainya. Jika ada pelangi, hujan tidak akan turun. Ada banyak tanda alam lainnya yang bisa adik-adik pelajari. Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan juga bisa mempelajarinya. Petani, nelayan, dan pelaut sangat paham mengenai tanda-tanda alam ini. Seringkali kita juga meminta tanda dari Tuhan. Misalnya, bahwa kalau saudara-saudari yang belum menikah ingin minta tanda kepada Tuhan, apakah pacarnya dia saat ini cocok menjadi istri atau suaminya, kan begitu. Tapi bagaimana tandanya kalau pacarnya itu cocok atau tidak cocok? Mungkin dalam perjalanan hidupnya selama berpacaran itu diuji. Kita sering meminta tanda untuk membuktikan ketulusan kita. Kita sering meminta bukti untuk menunjukkan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan benar, bukan sekedar provokasi, bukan pula sekedar gosip-gosip murahan. Tuhan, berilah aku tanda untuk boleh tinggal di kota itu, untuk boleh tinggal di daerah Duga, untuk boleh tinggal di daerah Yaukimo, untuk boleh tinggal di daerah-daerah pegunungan Bintang, Bovendigul, ataupun daerah-daerah lain. Tuhan, berilah aku tanda kalau aku dipanggil masuk seminari atau biara, dipanggil untuk sekolah kedokteran, dipanggil untuk menjadi guru, agar kita tidak mencobai Tuhan. Tapi kadang kita justru mencobai Tuhan dengan meminta tanda. Kita jadi tidak meyakini Tuhan sepenuhnya. Karena tanpa tanda, kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Nah, ini pemikiran yang keliru. Ini dimiliki oleh orang-orang yang palsu. Di mana orang Farisi dan ahli Taurat
juga meminta tanda kepada Yesus. Namun Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus berada 3 hari di mana adik-adik? Di dalam perut ikan. Demikian juga Yesus akan berada 3 hari dalam rahim bumi, yaitu mati. Agaknya untuk percaya pada Yesus, mereka juga butuh tanda. Tetapi sesudah Yesus memberikan tanda itu, mereka pun tetap tidak percaya. Sehingga Yesus mengatakan pada kalimat-kalimat sebelumnya, bahwa mereka angkatan jahat, yang sangat jahat dan tidak setia. Dan itu ternyata benar. Dalam perjalanan hidup orang Farisi, ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama itu, mereka membuktikan bahwa mereka sendiri adalah angkatan yang tidak setia. Kita terlalu menuntut sebagai manusia. Dan itu sebenarnya dosa. Sangat berdosa. Di mana kita menuntut kesempurnaan, kesetaraan. Namun sebenarnya dalam banyak hal tidak ada yang setara di muka bumi ini. Tuhan menginginkan kita, adik-adik yang terkasih, saudara-saudari, para pemuda yang rela untuk tetap setia kepada Tuhan, dan bapak ibu yang mengasihi keluarganya, di mana Tuhan menginginkan kita untuk tidak lagi menuntut tanda darinya. Karena pada saat Yesus yang disalib sudah menjadi tanda agung keselamatan kita yang abadi. Tuhan hanya ingin agar kita membuktikan iman dan cinta kita kepadanya dengan berlaku adil, setia, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Berlaku adil itu tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau kita lihat kompas, alat penunjuk jalan, penunjuk arah, jarumnya kebanyakan ragu-ragu menunjukkan tanda. Berputar ke sana, berputar ke sini, berputar ke sana, sampai akhirnya tetap menunjukkan hal yang benar. Dan kompas sendiri tidak bisa salah, tidak pernah ragu-ragu. Demikianlah kita juga harus tidak ragu-ragu. Karena Tuhanlah yang ingin menuntut kita untuk membuktikan, menunjukkan tanda kepadanya, apakah kita setia, apakah kita berlaku adil, apakah kita rendah hati, dan apakah kita mau menderita baginya, mau mengasihi sesama kita dengan tulus, tanpa pilih kasih, karena sama suku, karena sama hobi, karena sama agama, ataupun yang lain. Kita dituntut untuk berlaku adil, setia, rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa membuktikan iman kita menjadi terang dan garam bagi sesama kita. 2 kata kunci yang bisa kita temukan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini adalah lihat. Kata lihatlah dan melihat. Musa mengajak Israel yang dibimbingnya untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Bagaimana melihat keselamatan dari Tuhan? Karena kita sendiri sering ragu-ragu, sering meminta tanda, sering meminta bukti. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa kalau Tuhan ada, saya menderita, saya tidak ada pekerjaan, saya sakit penyakit? Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa terjadi perang? Kalau Tuhan ada, kenapa membiarkan virus COVID-19 terus-menerus menggerogoti manusia? Ataukah virus COVID itu tidak ada atau diciptakan untuk menakuti manusia? Jadi hanya Tuhan yang bisa menuntut kita untuk membuktikan cinta kasih kita sebagai manusia berdosa kepadanya dengan menunjukkan bahwa engkau memiliki bukti apa, bahwa engkau mencintaiku, hai manusia yang penuh dosa. Engkau sudah tidak bisa mendekati aku karena engkau penuh dosa dan aku maha suci. Engkau najis, aku sangat kudus. Engkau jauh daripadaku, keinginanmu bukanlah keinginanku dan jalanmu bukanlah jalanku.
engkau telah diterangi oleh hal-hal yang diselubungi manipulasi. Keselamatan dari Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sedang dan selalu dikerjakan olehnya. Seperti misalnya tampak dalam karya pembebasan mereka dari perbudakan di dalam bangsa Mesir. Namun masalahnya bangsa Israel tidak mau melihat karya Tuhan itu. Bangsa Israel adalah gambaran kita sebagai manusia pada umumnya. Kita seringkali sulit mengerti rancangan Tuhan dan gagal menangkap waktu Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal ini juga sama halnya terjadi dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, para ahli-ahli agama yang meminta untuk melihat bukti ataupun tanda dari Yesus di dalam kitab Injil. Mereka adalah orang-orang yang fasih, pandai berbicara dengan segala macam hukum dan peristiwa di dalam perjanjian lama, tetapi tidak mampu melihat Tuhan yang hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa tersebut yang mereka alami setiap hari, yang mereka alami setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap tahunnya. Kita sebagai manusia pada hari ini yang masih mengembara hidup di muka bumi ini tidak lebih benar dari bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama yang hanya mengadopsi sabda Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Kita terkadang tidak memiliki iman sehingga tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Pada saat waktu Tuhan itu datang, kita justru tidak menangkap sehingga kita tertinggal karena kita tidak berjaga-jaga, waspada. Kadang kita terlalu malas untuk berkarya bagi Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang harus dipertanggungjawabkan setiap detiknya, setiap menitnya. Apakah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan atau justru untuk kesenangan pribadi kita? Ini menjadi pertanyaan untuk saya, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih maupun para pemuda sekalian. Para ahli Taurat dan para orang Farisi maupun tokoh agama pada waktu itu juga sulit mengetahui hal-hal yang dikerjakan Yesus. Sulit maksudnya dalam arti tidak mampu melihat semua itu sebagai tanda kehadiran dan karya Allah. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, tidak membuat mereka sadar, sehingga mereka terus-menerus menuntut tanda, bukti dari Yesus. Siapakah kita manusia yang maunya menuntut Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku ya Tuhan sebagai manusia berdosa? Ataukah engkau memberiku kekuatan ya Tuhan untuk memahamimu sebagai manusia berdosa? Namun kita tidak pernah sadar bahwa kitalah yang harusnya memberi bukti kepada Tuhan bahwa kita setia, kita menjaga kesucian, kita menjaga kekudusan, kita menjaga tingkah laku kita, perbuatan kita, sehingga kita tetap hidup berpadanan dengan Tuhan, berpadanan dengan nilai-nilai salib Kristus. Kita tidak sembarangan hidup di tengah zaman yang sudah bengkok ini. Adik-adik yang terkasih, kalian masih muda, masih anak-anak, banyaklah belajar, jangan lelah menggali potensi dirimu. Kuasailah segala bidang untuk masyarakat dan untuk kesenangan, kesejahteraan orang banyak. Sehingga dalam segala hal kita tetap wajib mengucap syukur. Oleh karena itu,
kita seluruh yang ada di sini, yang mendengarkan, adik-adik, saudara-saudari, dan Bapak Ibu, marilah kita mohon rahmat agar tidak seperti mereka. Semoga kita tidak seperti orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan tokoh agama yang palsu. Semoga kita selalu dianugerahi kemauan dan kemampuan untuk membuka mata hati kita. Mata, baik mata indrawi maupun mata iman. Dengan mata indrawi, kita dimampukan untuk melihat berbagai macam peristiwa di dalam hidup kita. Dan dengan mata iman kita mampu melihat bahwa Tuhan selalu senantiasa hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa tersebut. Bukan berarti kalau ada kecelakaan, praks, Tuhan tidak bertanggung jawab. Karena Tuhan setelah menciptakan alam semesta maupun bumi ini, dia pergi berlalu begitu saja meninggalkannya. Sehingga hidup yang terjadi di bumi tidak ada keteraturan kosmis. Itu tidak benar. Sekali lagi, kita akan melihat berbagai macam peristiwa di dalam hidup kita, dan kita akan mampu menyaksikan bahwa di dalam setiap peristiwa itu, baik maupun buruk, rusak, hancur, suka, duka, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, menderita maupun bahagia, Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa tersebut. Adakah engkau percaya? Wahai saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu yang terkasih, akan apa yang sudah kita dengarkan melalui bacaan dan bacaan demi bacaan maupun renungan singkat ini. Semoga renungan ini selalu membawa kita kepada perubahan hidup untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, agar kita sendiri tidak tertinggal di kemudian hari untuk masuk di dalam rahmat Tuhan yang Maha Pemurah itu di dalam pengampunan dosa kita, sehingga hidup bersama-sama dengannya di suatu tempat yang sangat terang. Marilah kita merenungkan hidup kita yang sebentar lagi mungkin kita juga akan dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami baik mata indrawi dan mata iman yang mampu melihat tanda kasih dan penyelamatanmu yang setiap saat Kau kerjakan bagi kami. Berilah kami hati yang tidak lagi menuntut tanda dan tidak mencobai Engkau, tetapi hati yang siap untuk mencintaimu selamanya dan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu dalam perbuatan kasihku setiap hari. Marilah kita mohon kepada Tuhan dan pengantara kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah berkat bagi semua orang dan selalu menguatkan setiap adik-adik yang tercinta untuk hidup suci, hidup kudus, hidup benar, hidup tekun. Hidup dengan menunjukkan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita yang telah menebus kita dari dosa di dunia ini. Salibnya telah membebaskan kita. Amin. Sampai ketemu lagi.